Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok satu dan hari ini kami akan membagikan hasil diskusi atau presentasi dari hasil diskusi kami. Kami dari kelompok korupsi yang akan membahas fenomena korupsi di Indonesia. Tapi sebelumnya saya mewakili teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi ada di kelompok ini ada saya, Ignatius Satrio Pinandito, dari psikologi dengan NIM 179114040. Lalu ada Bang Hendra dari PGSD dengan NIM 141134081. Setelah itu ada Richard Surya Pratama dari psikologi dengan NIM 179114112. Jadi silakan menyimak teman-teman. Halo teman-teman, aku Dito dari psikologi dengan nomor induk mahasiswa 179114040. Dan sebelumnya aku minta teman-teman untuk nonton berita yang satu ini dulu ya, sebelum kita bahas lebih lanjut. Partai politik yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dari data Komisi Anti Rasuah, diprediksi lebih dari 60% kasus korupsi yang diproses KPK merupakan politisi yang menempati posisi sebagai wakil rakyat hingga kepala daerah. KPK menyarankan agar pemilik suara melihat rekam jejak peserta pemilu pada 17 April mendatang. Dalam beberapa rentang tahun terakhir ini, KPK cukup banyak memproses pelaku korupsi di sektor politik. Saya ingatkan, anggota DPR ada 70 orang, ada anggota DPD 1 orang, anggota DPRD 165 orang, dan kepala daerah 108 orang. Diperkirakan lebih dari 60% pelaku korupsi yang diproses KPK merupakan kasus korupsi di sektor politik. Dan kasus penangkapan Roma Hurmuzi bukan kali pertama KPK menangkap Ketua Umum Parpol. Ketua Umum P3 periode 2007-2014, Surya Dharma Ali, yang ketika itu merangkap Menteri Agama, dijerat 2 kasus di KPK, yakni korupsi penyelenggaraan ibadah haji dan korupsi dana operasional menteri. SDA divonis 10 tahun penjara. Nama Ketua Umum Parpol yang terjerat korupsi antara lain Ketua Umum Partai Demokrat 2010-2013, Anas Urbaningrum, yang divonis 14 tahun penjara dalam kasus korupsi Hambalang. Selain itu ada Presiden PKS 2009-2013, Lutfi Hasan Ishak. Ia divonis 18 tahun penjara atas kasus suap impor daging. Dan Ketua Umum Partai Golkar 2016-2017, Setia Novanto, yang divonis 15 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi KTP elektronik. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, itu dia teman-teman. Gimana komentar teman-teman? Pasti sedikit jengkel atau sedikit marah atau mungkin malah biasa saja karena sudah terlalu sering melihat begituan dari dulu sampai sekarang ini ya. Jadi emang korupsi itu adalah topik yang selalu hadir di setiap hari atau kita setiap nonton berita di TV, di media sosial, di manapun lah ya teman-teman, kita selalu dengar soal yang namanya korupsi ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau belajar lagi, korupsi itu apa sih teman-teman? Nah, ini aku punya jawabannya teman-teman. Jadi, apa sih korupsi itu? Nah, korupsi itu berasal awalnya dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corrumper. Nah, yang berarti buruk atau rusak atau memutar balik, menyogok. Jadi itu serapan dari bahasa Latin ya teman-teman ya, korupsi dari corruptio bahasa Latin. Nah, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri itu artinya penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Ada lagi menurut Transparency International, jadi korupsi adalah perilaku pejabat publik yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Nah, begitu teman-teman. Jadi itu garis besarnya kalau misalnya kita lihat dari tiga sumber tadi, dari Bahasa Latin, dari KBBI, dari Transparency International, tuh intinya adalah penyelewengan. Ya, gitu. Artinya adalah penyelewengan, teman-teman ya. Jadi kita udah menjawab soal apa sih korupsi itu. Nah, sekarang kita bahas soal korupsi sebelumnya ya teman-teman ya, di dunia. Jadi gimana sih sejarah korupsi di dunia itu? Apakah cuma di Indonesia aja? Atau emang udah ada dari dulu korupsi itu? Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi itu udah ada sejak dulu lamanya. Itu mungkin kalau misalnya teman-teman yang punya Alkitab mungkin ada beberapa kisah di Alkitab yang bicara soal korupsi ya teman-teman ya. Tapi kita nggak akan bicara soal Alkitab. Jadi ini aku jelasinnya sesuai kepustakaan yang lain ya. Jadi itu korupsi itu udah ada atau berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan hingga sekarang. Wow, itu artinya sudah masa ini sudah cukup mengakar dari dulu ya teman-teman ya, tapi nggak pernah hilang sampai sekarang. Nah, pada zaman Romawi, korupsi itu dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya untuk memperkaya diri sendiri. Selanjutnya pada abad pertengahan, para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Nah, pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno. Nah, awalnya merupakan dari sejarah yang dari dulu-dulu ya, bahkan itu dari mungkin tahun abad kedua, abad ketiga udah ada korupsi teman-teman. Jadi sampai sekarang pun belum hilang. Nah, gimana sejarahnya di Indonesia? Sejarah korupsi di Indonesia itu udah ada di zaman Hindia Belanda, teman-teman. Dan pada pemerintahan itu juga melanjutkan tradisi atau kebiasaan buruk ini sampai Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Nah, ini pemerintahan rezim Orde Baru ini dan Orde Reformasi ini istilahnya kalau menurut kelompok sih kayak gila-gilaannya korupsi teman-teman, karena terutama di Orde Baru ya, karena pemerintah mereka tidak demokratis dan penuh dengan militerisme. Jadi itu sangat menyuburkan terjadinya korupsi di semua aspek kehidupan, dan jadinya itu kayak udah wajar gitu, korupsi itu wajar. Kalau misalnya teman-teman lihat korupsi tapi orang-orang tuh tahu misalnya ada yang korupsi tapi diem aja, itu karena sudah menjadi kebiasaan mereka gitu. Jadi mereka cuma diem aja. Dan jika pada masa Orde Baru dan sebelumnya, korupsi itu dilakukan oleh kalangan elit pemerintahan. Dan pada era reformasi itu hampir seluruh elemen penyelenggaraan negara sudah terjangkit virus korupsi yang sangat ganas, teman-teman. Jadi tadi ya udah seperti yang tadi aku bilang, jadi udah merupakan sebuah kebiasaan. Jadi mungkin teman-teman juga melakukannya tapi secara tidak sadar ya. Nah, selanjutnya soal persepsi masyarakat tentang korupsi. Gimana nih persepsi masyarakat tentang korupsi? Kalau misalnya kamu sendiri gimana, teman-teman? Mungkin kamu ngerasa tadi ya kesel atau bodoh amat lah ya. Emang kebanyakan masyarakat itu, terutama masyarakat kecil, kebanyakan tidak peduli dengan tindak korupsi yang dilakukan oleh pemerintah karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan hal tersebut. Nah, tapi ini kita nih teman-teman sebagai mahasiswa tuh dulu pernah sudah sangat peduli dengan tindakan-tindakan korup yang dilakukan oleh pemerintah. Buktinya mahasiswa berhasil menggulingkan pemerintahan Orde Baru pada tahun 98, dan itu aktor utamanya adalah mahasiswa yang turun ke jalan, teman-teman.
Nah, sejak saat itu sudah mulai pada sadar kalau misalnya emang korupsi itu merupakan tindakan yang harus kita lawan dan kita harus bahu-membahu untuk melawan korupsi yang terjadi di sekitar kita, teman-teman. Setelah kita melihat atau mengetahui arti dari apa itu korupsi, terus sejarahnya di dunia maupun di Indonesia, terus juga persepsi masyarakat tentang korupsi sendiri. Jadi apa ya? Kalau misalnya menurut kelompok kami ini kehidupan masyarakat mengalami proses perubahan dan orang-orang ini atau apa ya, masyarakat tuh selalu memunculkan kelompok-kelompok sosial baru yang ingin berpartisipasi dalam bidang politik. Nah, namun sesungguhnya banyak di antara mereka yang tidak mampu dan di lembaga politik ini kami sebutnya politikus instan, sering hanya ingin memuaskan ambisi pribadinya dengan alih-alih kepentingan rakyat. Tapi tidak jarang juga di antara mereka yang sering juga terjebak pada ambisi pribadi dan kepentingan kelompok tertentu. Jadi kita ambil contoh misalnya ada seorang politisi yang ini dia merupakan politikus instan. Jadi dia tidak tulus benar-benar untuk bekerja demi rakyat, tapi cuma ingin mengejar jabatan. Di mana dia yang penting hanya ingin jadi anggota dewan dengan cara apapun dia melakukan itu supaya bisa dapat jabatan dewan. Ya, misalnya dia sudah jadi anggota dewan, dia akan apa ya, istilahnya tuh supaya dia bisa balik modal. Dia melakukan tindak pidana korupsi itu teman-teman, atau dia melakukan korupsi supaya biaya-biaya yang kemarin itu bisa tertutupi. Dan itu contoh kasar atau contoh dalam tanda kutip dari kelompok kami. Melanjutkan presentasi sebelumnya, sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Silvius Hendra. Saya dari Prodi PGSD, NIM saya 141134081. Halaman 6, yaitu faktor penyebab adanya korupsi. Saya bacakan. Tindakan korupsi merupakan tindak kejahatan yang terjadi akibat penyelewengan wewenang atau tanggung jawab. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal, pelaku-pelaku korupsi, dan juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif untuk melakukan korupsi, faktor eksternal. Nah, di bagian ini tindakan korupsi ini memang sering terjadi, tidak hanya di kalangan-kalangan orang-orang petinggi-petinggi di kota-kota, maupun tindak kejahatan seperti ini sering terjadi juga di pedesaan. Salah satu contohnya yaitu biasanya penyelewengan wewenang atau tanggung jawab kepada masyarakat, yang seharusnya uang yang diperuntukkan untuk membangun berbagai fasilitas di desa dipakai untuk pribadi. Seperti itu. Kemudian halaman ke-7, ini ada faktor internal penyebab korupsi, yaitu merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Poin yang pertama itu sifat tamak atau rakus. Penjelasannya, manusia sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Nah, di poin yang pertama ini, seorang manusia itu sudah diberikan sifat-sifatnya. Cuman si manusianya ini salah satunya tidak terkendali sifatnya, karena
berbagai macam hal, yaitu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kehidupannya. Contohnya sifat tamak atau rakus tadi. Itu manusia yang tidak merasa puas terhadap apa yang telah dimilikinya. Contohnya, banyak orang yang melakukan hal tersebut karena hasrat yang besar. Bagian kedua, gaya hidup konsumtif. Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila pelaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membawa peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Penjelasannya ini kembali lagi ke gaya hidup seseorang. Memang pada era modern seperti saat ini, terutama di kota-kota besar itu, merupakan hal yang patut kita lihat, yaitu salah satunya ya memang faktor konsumtif tadi, faktor ekonomi juga, itu mempengaruhi kehidupan, apalagi pendapatan yang kurang itu bisa memakai peluang untuk seseorang melakukan berbagai tindakan. Ya, salah satunya yaitu tadi tindakan korupsi. Bagian yang C, moral yang kurang kuat. Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Nah, penjelasannya, setiap manusia itu diberikan moral maupun moral kuat maupun moral yang lemah. Tergantung seseorangnya itu bisa mengendalikan sikap moralnya. Apabila seseorang manusia kurang kuat mengimbangi moralnya yang lemah, itu cenderung tergoda. Salah satu contohnya, misalkan ada seseorang nih yang menyimpan uang dari atasannya. Terus si orang ini diperintahkan sama atasannya untuk menyimpan uang tersebut dalam jumlah yang besar. Nah, di suatu ketika si orang ini, bawahannya tadi, itu moralnya lemah karena banyak tanggungan keluarganya misalkan, untuk kebutuhan sehari-hari ekonominya. Nah, sehingga uang tersebut dia pakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun keluarganya. Nah, itu adalah salah satu contoh moral yang lemah. Halaman 8 yaitu faktor eksternal penyebab korupsi. Merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari pelaku. Poin yang pertama yaitu faktor politik. Kita sudah sering kali mendengar faktor politik. Faktor politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Memang di era modern sekarang ini memang politik sangat kuat untuk
lakukan setiap seseorang yang ingin terjun ke dunia politik. Nah, salah satunya ya memang politik sekarang ini kalau enggak diperlakukan dengan baik, maka seseorang akan memperlakukan politik itu dengan berbagai hal. Itu salah satu contohnya memang politik ini disangkut-sangkutkan dengan berbagai kekuasaan, uang. Nah, itu di bagian faktor politik ini memang di pedalaman-pedalaman khususnya nggak termasuk di kota besar. Memang faktor politik di berbagai bidang itu melakukan tindak berbagai intrabilitas politik ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Ya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Richard Surya dan saya dari program studi psikologi dengan NIM 179 114 112. Dan saya akan menjelaskan mengenai peranan KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. KPK atau yang dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi itu dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Nah, KPK sendiri adalah lembaga negara yang independen, yang artinya itu dalam pelaksanaan tugas serta wewenangnya itu KPK itu bebas dan tidak terikat dari kekuasaan manapun, kekuasaan atau lembaga manapun, bahkan pemerintah sekalipun. Nah, KPK sendiri itu terdiri dari 4 bidang, yaitu bidang yang pertama bidang pencegahan, yang tugas utamanya mencegah tindak pidana korupsi. Yang kedua ada bidang penindakan, yang tugas utamanya menindak kasus tindak pidana korupsi. Yang ketiga ada bidang informasi dan data, yang tugas utamanya itu untuk menyelidiki dan menyidiki informasi dan data tindak pidana korupsi. Dan yang keempat ada bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Jadi tugas utamanya bidang ini adalah mengawasi tindak pidana korupsi dan memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengaduan terhadap tindak pidana korupsi. Nah, pada tahun 2017, Transparency International melakukan survei terhadap KPK dan hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia menunjukkan perbaikan terhadap pemberantasan korupsi, di mana Indonesia menduduki peringkat 96 dari 180 negara. Nah, sekarang kita berlanjut ke tugas utama KPK. Nah, KPK sendiri memiliki 5 tugas utama. Yang pertama, tugas utama KPK adalah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi dalam melakukan tindak pidana korupsi, KPK itu bekerja sama dengan instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu bisa dari kepolisian, kejaksaan, dan lain-lainnya. Nah, tugas utama KPK yang kedua adalah supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi KPK itu memimpin instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas utama KPK yang ketiga adalah melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi di sini KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap barang bukti, tersangka, dan juga saksi dalam kasus tindak pidana korupsi. KPK juga melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi. Nah, yang tugas utama KPK yang keempat adalah melakukan tindakan pencegahan korupsi. Dan tugas utama KPK yang terakhir adalah melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi KPK itu seperti mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mencegah tindak. Lanjut ke wewenang KPK. KPK sendiri memiliki 4 wewenang utama. Nah, wewenang KPK yang pertama yaitu menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi KPK itu punya wewenang untuk menetapkan bagaimana sistem pelaporan itu dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang wewenang KPK yang kedua adalah meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dari instansi yang terkait. Jadi KPK punya wewenang untuk mendapatkan informasi dari instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan lain-lainnya. Nah, wewenang KPK yang ketiga adalah melakukan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi KPK punya wewenang untuk melaksanakan dengar pendapat atau rapat dengan instansi-instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan wewenang KPK yang terakhir adalah meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi ketika suatu instansi terkait memiliki cara untuk mencegah tindak pidana korupsi, KPK memiliki wewenang untuk meminta laporan tersebut dari instansi yang terkait. Nah, sekarang kita berlanjut ke seberapa efektifkah KPK. Nah, teman-teman bisa melihat di sebelah kiri slide ada hasil survei indeks persepsi korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh Transparency International pada tahun 2011 sampai 2017. Nah, sebelumnya apa sih indeks persepsi korupsi itu? Indeks persepsi korupsi itu adalah suatu persepsi atau anggapan publik terhadap korupsi yang terjadi di jabatan publik dan politis di negara masing-masing. Nah, skor IPK atau indeks persepsi korupsi itu diukur dari skor 0 sampai 100. Skor 0 menandakan bahwa negara tersebut memiliki korup yang tinggi, sedangkan skor 100 menandakan bahwa korupsi di negara tersebut sangatlah rendah. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di bagian tersebut menunjukkan bahwa terdapat kenaikan skor selama 7 tahun survei yang dilakukan oleh Transparency International. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat tabel di sebelah kanan slide yang menunjukkan hasil setiap tahun. Hasil survei setiap tahun yang dilakukan oleh Transparency International terhadap IPK di Indonesia. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada tahun 2011, di mana
skor IPK Indonesia yaitu berkisar pada angka 32 dan menduduki peringkat 100 dari 182 negara. Begitu juga seterusnya pada tahun 2012 Indonesia mendapatkan skor 32 dan menduduki peringkat 118 dari 177 negara. Dan pada tahun 2017 Indonesia dan seterusnya sampai pada tahun 2017 di mana Indonesia memiliki skor IPK sebesar 37 dan menduduki peringkat 96 dari 180 negara. Jadi dari bagian dan tabel ini kita bisa melihat bahwa KPK memiliki efektivitas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena kita dapat melihat bahwa skor IPK Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di sini kita melihat ada tabel rekapitulasi tindak pidana korupsi, teman-teman. Jadi di tahun 2018 itu terdapat 164 penyelidikan. Jadi ini tertinggi sepanjang 2004 sampai dengan 2018 dan lebih dari 150 itu merupakan kasus penyuapan yang dilakukan oleh para politisi. Jadi politisi-politisi itu sering banget melakukan penyuapan, teman-teman. Dan tingginya semakin tahun itu disebabkan karena KPK menerapkan atau mengembangkan sistem whistleblower. Nah, jadi whistleblower ini merupakan upaya pelaporan kasus tindak kejahatan korupsi di Indonesia. Jadi whistleblower system ini kayak memanfaatkan orang dari internal maupun masyarakat dari luar untuk memberikan laporan kepada KPK. Dan ini merupakan kontrol yang baik sekali karena semua orang dapat terlibat langsung untuk memberantas korupsi. Dan apabila teman-teman menanyakan kenapa di tahun sebelum 2004 nggak ada datanya, karena KPK terbentuk di tahun sekitar itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya di korupsi di Orde Baru atau di Orde Lama, itu belum laporan resminya itu belum ada, belum ke track. Walau sebenarnya sudah banyak rumor-rumor yang memberitakan bahwa Orde Baru itu sudah banyak melakukan korupsi. Sekarang kita berlanjut ke revisi Undang-Undang KPK. Nah, pada rapat paripurna yang diadakan oleh DPR kemarin pada tanggal 17 September 2019, DPR mensahkan RUU KPK. Nah, pada RUU tersebut, KPK menilai bahwa terdapat beberapa butir dalam RUU tersebut yang berisiko melemahkan KPK. Seperti contohnya melemahkan independensi KPK, membatasi dan menghapus beberapa wewenang KPK seperti melarang KPK untuk melakukan penyadapan terhadap tersangka tindak pidana korupsi dan masih banyak lagi, serta memberikan kekuasaan lebih kepada Dewan Pengawas dan hal-hal lainnya yang berisiko melemahkan KPK. Nah, hal ini mengundang banyak kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu pihak mahasiswa. Nah, mahasiswa melakukan protes. Mahasiswa di beberapa daerah bersatu dan melakukan protes terhadap RUU tersebut. Nah, aksi Gejayan Memanggil merupakan salah satu aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa di Yogyakarta pada tahun 2019 kemarin. Sekarang kita berlanjut ke revisi Undang-Undang KPK. Nah, pada rapat paripurna yang diadakan oleh DPR kemarin pada tanggal 17 September
2019, DPR mensahkan RUU KPK. Nah, pada RUU tersebut, KPK menilai bahwa terdapat beberapa butir dalam RUU tersebut yang berisiko melemahkan KPK. Seperti contohnya melemahkan independensi KPK, membatasi dan menghapus beberapa wewenang KPK seperti melarang KPK untuk melakukan penyadapan terhadap tersangka tindak pidana korupsi dan masih banyak lagi. Serta memberikan kekuasaan lebih kepada Dewan Pengawas dan hal-hal lainnya yang berisiko melemahkan KPK. Nah, hal ini mengundang banyak kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu pihak mahasiswa. Nah, mahasiswa melakukan protes. Mahasiswa di beberapa daerah bersatu dan melakukan protes terhadap RUU tersebut. Nah, aksi Gejayan Memanggil merupakan salah satu aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa di Yogyakarta pada tahun 2019 kemarin. Sekarang kita berlanjut ke bagaimana sih cara kita sebagai rakyat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Nah, terdapat 3 cara kita sebagai rakyat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Nah, yang pertama yaitu dengan menyadari bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merugikan banyak orang dan juga negara. Jadi dengan kita menyadari bahwa korupsi itu memberikan kerugian yang besar pada banyak orang dan negara, kita jadi merasa enggan untuk melakukan korupsi. Karena kita harus menyadari bahwa dengan melakukan korupsi, kita mengambil hak yang seharusnya dimiliki oleh orang yang membutuhkannya. Gitu. Nah, cara yang kedua yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam menyelidiki dan mengawasi tindak pidana korupsi. Jadi dengan kita ikut berpartisipasi dalam menyelidiki dan mengawasi tindak pidana korupsi, kita dapat membantu instansi-instansi yang terkait dalam memberantas tindak pidana korupsi. Nah, cara ketiga yaitu dengan mengkampanyekan masyarakat untuk menanamkan sifat jujur dan bersifat antipati terhadap perlakuan yang mengarah pada korupsi. Jadi kita dapat memberikan kampanye terhadap masyarakat dengan berbagai cara seperti dengan kampanye melalui media sosial, menyebarkan poster atau pamflet dan masih banyak hal lainnya yang kita bisa lakukan untuk mengkampanyekan masyarakat untuk bersifat jujur dan menghindari perlakuan yang mengarah pada korupsi. Sekarang kita berlanjut ke saran untuk negara dalam memberantas tindak pidana korupsi. Nah, kelompok kami merumuskan ada 4 saran untuk negara dalam memberantas tindak pidana korupsi. Nah, yang pertama itu dengan membangun budaya anti korupsi sejak dini. Jadi pemerintah itu dapat membangun budaya anti korupsi sejak dini dengan memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak PAUD dan juga menanamkan kepada anak-anak untuk bersikap jujur dan antipati kepada perilaku yang mengarah ke korupsi. Nah, guru-guru juga dapat dituntut untuk mengenalkan kepada anak-anak sejak dini berbagai tindakan-tindakan sehari-hari yang mengarah kepada korupsi sehingga anak-anak dapat mengetahui hal tersebut dan menghindari perlakuan yang mengarah ke korupsi. Nah, yang kedua
yaitu dengan memasukkan kurikulum anti korupsi di setiap jenjang pendidikan. Jadi karena korupsi itu ada dalam diri manusia dan tumbuh dalam diri manusia tanpa melihat mau status, pendidikan, jabatan. Jadi penting bagi pemerintah itu dalam menguatkan budaya anti korupsi tadi dengan melalui pengajaran kurikulum anti korupsi di setiap jenjang pendidikan. Nah, diharapkan dengan pembentukan kurikulum tersebut dapat membentuk sikap dan persepsi bahwa korupsi itu merupakan perbuatan yang sangat tercela dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Nah, yang ketiga, dengan penerapan melalui agama. Maksud dari penerapan melalui agama ini yaitu agama sebagai kontrol sosial. Jadi pemerintah dapat menghimbau para pemuka agama untuk memberikan edukasi serta menanamkan dan menguatkan moral kepada masyarakat sehingga masyarakat itu dapat membentuk sikap dan persepsi bahwa korupsi itu merupakan dosa besar yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral. Nah, yang keempat yaitu dengan membangun sistem hukum yang baik dan memberikan efek jerah kepada tersangka kasus korupsi. Nah, dalam hal ini pemerintah harus berani dalam menindak tegas pelaku korupsi dengan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada terpidana kasus tindak pidana korupsi. Hal ini supaya tersangka supaya dapat memberikan efek jerah kepada pelaku. Nah, namun di sisi lain juga pemerintah itu harus mempertimbangkan bahwa hukuman dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan itu tidaklah melanggar HAM atau hak asasi manusia. Nah, baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ini dia teman-teman poster dari kelompok kami. Jadi kami jelaskan dulu. Tikus-tikus itu dilambangkan sebagai koruptor ya, kita sering lihat tikus-tikus dilambangkan sebagai koruptor. Terus nah itu ada ajakan caranya gimana sih kita memberantas korupsi. Jadi bisa teman-teman baca, bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman ilhami supaya kita sebagai mahasiswa menjadi pelopor tindakan anti korupsi, teman-teman. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dari presentasi kami minta maaf. Dan selanjutnya kami mohon untuk teman-teman berpartisipasi dalam tanya jawab. Silakan teman-teman.